back to my channel Romeo MV. Gas 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 gas. Di video kali ini gue lagi ada di kawasan Cempaka Putih dan bawa motor baru tentunya. Yang udah berapa video ya, 2 video di short gue abadikan, anjay. Sebenarnya ini motor gue beli udah sekitar 1 minggu 2 mingguan lah, hampir 2 minggu gitu loh. Tapi belum sempet gue bikinin konten ya cuy ya, karena emang gue lagi fokus kerja aja. Jadi nggak sempet buat bawa helm full face cuy. Soalnya kalau misalkan gue mau pakai kamera, kalau pakai helm half face biasa itu kurang cuy. Jadi gue harus pakai helm yang full face biar gambarnya ya, sebenarnya sih biar pengambilan gambarnya lebih bagus ya, karena mountingnya itu bisa gue pasang pas di mulut gue, sebenarnya di depan mulut nih cuy. Jadi kalau pakai helm half face itu kayak sedikit susah buat nempelin mountingnya sih, sebenarnya gitu aja. Cuman gara-gara gue berapa hari ini jadi driver ya, tepatnya driver Shopee Food, dan akhirnya gue bisa kebeli motor ini, motor impian gue dulu ya, motor nggak EPU nggak low view itu, akhirnya gue beli ya. Selama 2 bulan kurang lebih gue jadi driver Shopee Food, fokus, nggak ngonten nggak apa, karena kalau misalkan di sambil ngonten kayak gitu ya cuy, itu bakalan berat banget cuy. Udah gitu kadang gue bawa barangnya juga bukan barang yang enteng ya, kadang barangnya juga ya 5 kilo 10 kilo. Kalau misalkan bentuknya kardus, udah dibungkus kardus sih nggak masalah. Ini kadang gue pernah bawa tangga cuy. Itu sangat PR banget ya, jadi gue nggak bisa sambil ngonten. Nah alasannya kayak gitu doang sih. Sisanya ya aman aja sih sebenarnya kan. Aduh, makanya hari ini gue putusin buat konten, walaupun ya gara-gara sebulan gue paling cuman upload berapa short dan video gitu loh, 2 apa berapa gitu. Karena jujur aja sih, gue buat memulainya lagi, anjay, gue buat mulai ngonten lagi itu males banget ya, karena emang udah lama nggak ngoceh-ngoceh di kamera, udah lama nggak bikin video. Kalau misalkan gue maksain bikin video lagi itu moodnya udah rusak ya. Sebenarnya gue tadi pas mau berangkat ya bikin videonya, cuma ya gitulah cuy, males. Jadi gue putusin buat pulangnya aja, dan pulangnya gue juga muter sih ini ya, nggak lewat belakang, gue lewat depan, karena jam-jam segini ini pasti kalau misalkan gue lewat belakang udah macet parah ya. Di jalan depan sini sih macet, cuman ya masih bisa ditolerir lah, masih bisa jalan macetnya. Tapi kalau lewat belakang, waduh berhenti cuy. Ya semoga kalian tetap suka dengan video-video gua, walaupun gua lagi jarang upload karena emang gua lagi fokus buat mencari nafkah ya. Jadi driver Shopee Food lumayan cuy buat nambah-nambah makan tiap hari gitu loh. Jadi ada tambahan lah, soalnya kan kita hidup di Jakarta, kalau cuman mengandalkan satu pekerjaan itu kayak ya cuman pas-pasan lah kasarnya gitu. Ya walaupun bisa dibilang capek ya, capek banget ya. Gue narik itu ya, ngebit itu dari biasanya sih gue paling telat jam 10 lah. Jam 10 gue udah mulai OTW tuh jam 10. Kemudian jam 2 jam 3 gue udah harus balik buat ngerjain yang lain. Kalau misalkan emang gue ada kerjaan di, kayak misalkan gue lagi di Cakung nih, ada kerjaan di Cempaka, ya udah gue langsung OTW situ, nggak perlu pulang kayak gitu. Sebenarnya sih fleksibel ya, tapi susahnya itu kalau misalkan gua lagi di Cengkareng, gua harus ke Cempaka lah. Itu susahnya biasanya di situ doang cuy. Untuk sisanya sih aman aja. Duitnya ya enak gitu loh, cuman capeknya sangat luar biasa. Nyampe kalau misalkan kalian ketemu gua secara langsung ya kan, kalau misalkan jadi driver kayak gitu kan siang hari jam 12 gitu loh, panasnya udah luar biasa lah. Ini gue nyeritain pengalaman gua selama 2 bulan jadi driver ya. Itu tangan gua nyampe belang cuy. Dan ada bagian tangan yang nggak ketutup jaket itu nyampe gosong. Tapi sih wajar gitu loh, namanya Jakarta panas kayak gini ya, kalau nggak gosong ya aneh, bener nggak? Tapi ya tidak masalah, karena hasilnya juga cukup lumayan. Gue sehari itu bisa ngantongin 100 sampai 200 ribu
Ya dikali aja kalau misalkan kalian rajin 1 bulan, nah ya untungnya kayak gitulah cuy ya. Jadi kita punya uang buat makan yang lebih ketimbang dari cuman satu kerjaan cuy. Tapi kalau misalkan kalian kerjanya yang fokus satu kerjaan ya tetap susah juga sih cuy, karena emang makan banyak waktu banget ya kalau misalkan kita jadi driver tuh. Soalnya kalau udah on itu jarang banget nggak dapat orderan ya, apalagi akun-akun baru gitu loh. Dan Shopee sendiri kalian tahu sendiri lah, satu toko aja bisa sehari berapa ribu orderan kan. Nah kayak gitu cuy. Udah gitu ditambah foodnya, wah udah sangat lumayan lah buat nambah jajan kalian di Jakarta. Atau kalian yang bingung nih, wah gua mau nyari tambahan kayak gimana ya, mungkin salah satunya jadi driver Shopee Food atau driver ojol yang lain kayak Grab, Gojek kayak gitu, Maxim bisa juga, yang waktunya lebih fleksibel gitu loh. Sebenarnya kalau misalkan kalian kerja jam 10, kayak misalkan dulu gua kerja di mall ya, kerja jam 10 pulang jam 9-10 malam gitu loh, itu ya paling bisa nyari tambahannya kalau nggak pagi sekalian jam 6 keluar, jam setengah 10 atau jam 9 balik 3 jam gitu. Itu juga udah sangat lumayan ya pagi-pagi itu ya. 50 ribu mah dapat gitu. Ntar kalau misalkan pulang kerja nggak terlalu capek, kalian tinggal onin aja ya, lumayan lah cuy buat nambah-nambah kan ya. Apalagi kita di Jakarta merantau jauh-jauh, ya Allah. Gua kadang nih, ini akun gua kan ke ban 3 hari nih, makanya gua bisa bikin beberapa video kayaknya ya. Cuma ya nggak tahu juga lah ya, lihat nanti. Nggak ngejamin juga sih cuy, karena udah lama nggak bikin, ngedit ya, aduh males banget. Tapi kita lihat nanti lah ya, soalnya gua juga bersyukur banget udah mencapai 3000 subscriber dalam waktu belum 1 tahun. Itu hal yang sangat luar biasa ya cuy ya. Jadi ya sebenarnya gua harus tetap semangat, cuma ya lemes-lemes dikit boleh kali. Ini kita lewat pasar baru aja ya cuy, ntar ya. Wow. Ya keuntungannya lagi ya kalau misalkan ngomongin jadi driver, selain kita ada uang makan tambahan, kita juga tahu jalan raya Jakarta, nyampe seluk-beluk, nyampe gang pokoknya ya. Udah gitu kita jadi lebih, ya namanya orang kerja, kalau misalkan cuman kerja doang ya, nggak pernah gerak, nggak pernah apa, itu kesehatan juga sangat terpengaruh ya. Gue sebelum jadi driver itu jujur aja cuy, gue sering sakit kepala ya, karena mungkin masuk angin, terusan gue cuman rebahan doang, olahraga juga nggak pernah. Jadi ya nggak pernah gerak lah intinya, ya mager-mageran lah kayak gitu kan ya. Jadi gue penyakitnya sakit kepala cuy, tiap hari gue harus minum obat sakit kepala. Dan alhamdulillah sekarang setelah gue jadi driver, mungkin gara-gara kena sinar matahari dari pagi nyampe sore, kemudian badan gerak, keluar keringet, ya sekarang alhamdulillah cuy, nggak pernah yang namanya ngerasain lagi sakit kepala gitu loh. Ya pegel-pegel wajar lah, namanya kita naik motor, apalagi kadang gua naiknya FU lagi, wah udah tuh sangat menguras energi. Tapi lebih enak sih narik pakai ini cuy, pakai Matic ya, itu udah top banget lah ya. Ya banyak sebenarnya keuntungannya ya, cuman kalau misalkan jadi driver kayak gitu resiko juga pasti ada lah ya cuy. Kayak misalkan ringan-ringannya kita nyari alamat susah ya, udah gitu udah ketemu alamatnya, barangnya belum dikasih ke orangnya juga, kita harus ada rasa tanggung jawab buat nyampe ke orangnya. Seenggaknya udah konfirmasi lah kalau misalkan emang nyampe nggak ketemu gitu loh, bahwa ini barangnya di sini atau makanannya ditaruh di sini gitu. Cuman ya kadang-kadang kayak gitu cuy, ada nomor yang nggak bisa dihubungin atau kayak gimana gitu. Gue udah menemukan beberapa kali masalah ya. Jadi nggak cuman gue narik dapat duit lancar jaya, dapat pemasukan, nggak juga. Jadi tantangannya juga ada gitu loh. Di Jakarta udah mau maghrib ya, kayak gini ya cuy ya, padat, jadi kita harus hati-hati juga.
ya selain kita nyari alamat susah, kemudian ketemu customernya kadang juga nggak ketemu, segala macamnya lah ya cuy ya. Kemudian kalau misalkan di apartemen juga kita harus PR, belum kalau misalkan kita ngambil di dalam mall harus naik, harus turun, padahal argonya cuma 8.000 atau gimana, harus membutuhkan effort yang lebih. Belum kita argonya dikit, argonya kecil, bawahnya sangat luar biasa gede, yaitu adalah salah satu atau beberapa tantangan yang harus kita lalui jadi driver ya. Dan yang paling parah sih sebenarnya kalau misalkan kita kecelakaan ya cuy, namanya kita di jalan udah kecapean, udah apa ya, hari apes nggak pernah ada di kalender dan nggak pernah kita rencanain sebenarnya sih ya, kayak gitulah cuy. Soalnya temen gue juga kemarin yang sama-sama jadi driver baru ya, belum ya baru lah, paling beda 1 mingguan juga jatuh dan ya kakinya juga bermasalah, nyampe patah gitu loh, dan sampai sekarang belum sembuh ya. Ya kayak gitulah namanya di jalan. Jadi ada kejadian kayak gitu ya, gue langsung agak mikir naik motornya sekarang ya. Karena kalau misalkan udah kayak gitu tuh udah susah banget cuy, kita mau beraktivitas juga susah ya, apalagi ya namanya patah tulang kan, pasti sembuhnya lama segala macem gitu loh ya. Ya makanya kita harus tetap hati-hati. Di balik enaknya jadi driver, resiko juga sangat luar biasa ya. Itu baru resiko yang baru ibaratnya kayak kecelakaan patah tulang, belum ada yang ya amit-amit sampai meninggal dunia atau kayak gimana gitu loh. Itu kan juga resiko kita di jalan juga. Sebenarnya sih mau di rumah juga kalau mau celaka ya celaka gitu loh, nggak perlu kita keluar jalan. Makanya kadang kita kalau misalkan sebelum berangkat ya berdoa dulu segala macem, bismillah dulu gitu loh, minta perlindungan atau kayak gimana. Kita mau niatnya mau cari rezeki kayak gitulah cuy. Itu adalah sedikit sharing dari gua yang hampir 1 bulan lebih jadi driver Shopee Food ya. Gue sekarang sih kalau narik itu gue pakai Satria cuy, jarang gue pakai Beat ya, dan Beatnya juga mogok. Akhirnya gue putusin buat pakai Satria cuy, dan ya enak-enak aja sebenarnya ya, karena gue suka ya, suka aneh-aneh sih. Orang katanya Satria itu adalah motor jamet, tapi bagi gue ya no problem gitu loh. Yaudah sih, terima kasih, sekian dari gue ya video hari ini. Kurang lebihnya gue mohon maaf ya. Jangan lupa klik like, komen ya, subscribe jangan lupa cuy, agar gue lebih semangat tentunya ke depannya buat ngebuat video-video yang lain cuy. Apalagi kalau misalkan gue udah nyampe jutaan subscribers, itu gue udah sangat lebih banget bermanfaat dan semangat anjay. Bye bye.